Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembuluh darah dan juga darah. Saya ada Farah Biba, kemudian ada rekan saya Dewi Amelia Pratiwi, Jailani Mutakin, dan juga ada Yudhistira Amanda Tasabila. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan, boleh lihat. Pertama kita akan membahas pengertian darah oleh rekan saya Jailani Mutakin, dipersilahkan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang darah. Apa itu darah? Jadi darah itu adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Dan fungsi darah itu sendiri ada mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, menjaga kestabilan suhu tubuh, menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan, dan juga mencegah pendarahan. Selanjutnya ada komponen darah. Komponen darah itu terdiri dari plasma darah dan juga sel-sel darah. Pertama, plasma darah. Apa itu plasma darah? Jadi plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Dan fungsinya sendiri itu untuk membantu proses pembukuan darah, membuang limbah hasil metabolisme, menjaga suhu tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, pembentukan antibodi. Yang kedua ada sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-kepingan darah. Eritrosit atau sel darah merah itu sendiri berfungsi untuk mengangkut oksigen, zat makanan, dan zat sisa metabolisme. Dan leukosit itu sendiri sel darah putih, fungsinya itu menyerang agen yang masuk ke dalam tubuh, merupakan bagian dari sistem pertahanan atau juga detoksikasi, pembentukan antibodi, dan juga seluler fagositosis. Trombosit atau bisa disebut keping-keping darah berfungsinya untuk transport zat penting dalam proses pembekuan darah, perlindungan sementara dari kebocoran pembuluh darah, kontraksi aktif setelah terbentuknya bekuan darah. Selanjutnya ada mekanisme sistem peredaran darah, yaitu ada darah kecil dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dan juga langsung ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis dan juga langsung ke serambi kiri. Terus lalu sistem peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri, aorta, arteri, ke tubuh, ke vena, langsung ke serambi kanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen darah, plasma, dan sel. Oke, volume darah di dalam tubuh manusia diperkirakan sekitar 8% dari berat badan manusia. Komponen darah dibagi menjadi 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Darah memiliki karakteristik sebagai berikut. Darah warnanya lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas, dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Warna bervariasi karena memiliki pigmen khusus disebut hemoglobin. Darah berwarna terang hingga merah tua kebiruan bergantung pada kadar oksigen yang dibawa sel darah merah tersebut. Yang ketiga, volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Biasanya volume darah pada laki-laki lebih banyak daripada wanita. Kita akan menjelaskan plasma darah.
Di sini plasma darah berwarna bening kekuningan mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Oke. Ini kita akan menjelaskan sel-sel darah. Sel-sel darah itu yang biasa kita kenali ada 3, yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah, yaitu trombosit. Di sini sel darah merah di dalam tubuh kita tuh berjumlah 4-6 juta. Sedangkan sel darah putih berjumlah kira-kira 4.500 hingga 10.000 butir. Keping-keping darah berjumlah kira-kira 150.000 sampai 350.000 di dalam tubuh. Di sini pembentukan sel darah menurut Derrickson tahun 2017. Di sini pembentukan sel darah merah terbentuk dari sel punca. Dan sel punca berpecah menjadi 2, yaitu sel punca limfoid sama sel punca mieloid. Sel punca mieloid itu terbagi lagi menjadi 6, eritrosit, neutrofil, basofil, monosit, dan trombosit, dan eosinofil. Sedangkan sel punca limfoid itu terbagi menjadi 2, yaitu limfoid B dan limfoid T. Kita lanjut. Di sini akan saya jelasin sel darah merah, yaitu eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan cekung di bagian sentralnya, atau kita sebut bikonkav, berdiameter 6,2 hingga 8,2 mikrometer, dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Di sini terlihat dari gambar sisi tampak atas dan tampak samping. Kita lanjut. Di sini pengangkutan oksigen karbon dioksida pada darah, pada hemoglobin. Di sini ada reaksi pengangkutan oksigen oleh hemoglobin pada eritrosit. Bisa dilihat saja reaksinya. Terus kemudian yang kedua, reaksi pengangkutan karbon dioksida. Ada 3 tahap reaksi. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada sel darah putih, yaitu leukosit. Sel darah putih leukosit, sel ini memiliki berukuran lebih besar daripada sel darah merah, bentuk amoeboid, tidak beraturan, dan berinti sel bulat atau cekung. Sel darah putih dalam setiap milimeter kubik darah lebih kurang berjumlah 6.000 sampai 8.000 sel per mili. Tempat pembentukan sel darah putih yakni pada sumsum merah tulang pipi, limpa, dan kelenjar getah bening. Di sini ada 6 jenis leukosit, tidak termasuk eritrosit. Eritrosit ini sel darah putih. Sel darah merah. Cuma hanya ada 5. Trombosit kan keping. Astagfirullah. Ada 4. Maaf. Lanjut, ini ada bagian-bagian dari sel darah putih di dalam tubuh kita. Sel darah putih di sini bisa dilihat 60% tubuh kita memiliki neutrofil, 7% eosinofil, basofil 1%, limfosit 20%, dan monosit sebanyak 5%. Kita lanjut. Di sini saya jelasin berdasarkan diagram yang sebelumnya, komponen sel darah putih. Neutrofil menyerang dan mematikan bakteri penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menyelubungi dan melepas suatu zat yang mematikan bakteri. Sedangkan eosinofil menyerang bakteri, membuang sisa sel yang rusak, dan mengatur pelepasan zat kimia pada saat menyerang bakteri. Basofil mencegah penggumpalan di dalam pembuluh darah. Sel darah putih memiliki sifat fagosit, yaitu dapat mematikan kuman penyakit dengan cara memakan kuman tersebut.
Limfosit membentuk antibodi, yaitu sejenis protein yang berfungsi memerangi kuman penyakit, sedangkan monosit berfungsi menyerang dan mematikan bakteri, menghancurkan sel-sel asing, mengangkat jaringan yang sudah mati, membunuh sel kanker, pembersih dari fagositosis yang dilakukan oleh neutrofil. Kita beralih ke keping-keping darah, trombosit. Trombosit yaitu berbentuk oval, tidak berinti, berukuran kecil, yaitu sekitar 3-4 mm. Trombosit dibentuk dalam sumsum tulang dan mempunyai umur lebih kurang 10 hari. Trombosit mudah pecah dan akan mengeluarkan enzim trombosit dan tromboplastin. Enzim ini berperan dalam proses pembekuan darah. Nanti akan dijelaskan oleh Yudit di bagian pembekuan darah. Di sini ada gambar berdasarkan kandungan dari plasma darah. Ada protein darah, albumin, globulin, fibrinogen, dan lain-lain. Air, elektrolit, nutrien, gas, hormon, sisa metabolisme. Sedangkan sel darah ini berjumlah 4 juta sampai 6 juta. Sedangkan trombosit 150.000 sampai 300.000. Neutrofil di dalam tubuh kita sebanyak 60-70%, eosinofil 2-4%, monosit 3-8%, basofil 0,5-1%, limfosit 20-25%. Oke, selanjutnya Yudit, boleh silakan. Iya, aku di sini bakal ngejelasin tentang penggolongan darah. Sebelumnya, penentuan jenis golongan darah itu penting dilakukan, terutama saat transfusi darah, agar darah yang ditransfusikan tidak menimbulkan reaksi perlawanan dari tubuh. Hal ini karena setiap golongan darah memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya tidak bisa dicampur dengan golongan darah lain. Secara umum, golongan darah dibedakan menjadi 4 tipe utama, yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki antigen atau agglutinogen A dan antibodi atau agglutinin B. Kemudian golongan darah B memiliki antigen atau agglutinogen B dan antibodi atau agglutinin A. Golongan darah AB memiliki antigen atau agglutinogen A dan juga B dan tidak memiliki antibodi atau agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen atau agglutinogen apapun. Di sini ada gambar tentang sistem darah ABO, bisa dilihat. Kemudian next. Ini ada contoh gambar sampel darah dari A, B, AB, dan O. Kemudian selanjutnya ada penggolongan darah sistem RH. RH itu resus. Yang tadi kan aku udah ngejelasin penggolongan darah sistem A, B, AB, dan O. Kallensteiner dan Weiner pada tahun 1940 menemukan cara penggolongan darah yang disebut resus. Pertama kali ditemukan dalam eritrosit kera atau macaca resus. Faktor resus adalah antigen atau protein yang ada di permukaan sel darah merah. Dalam sistem ini, golongan darah terbagi menjadi resus positif dan resus negatif. Jika sel darah merah memiliki faktor resus, golongan darah Anda adalah resus positif. Sebaliknya, jika golongan darah Anda dinyatakan resus negatif bila tidak memiliki faktor resus. Kemudian ada transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat atau disebut juga dengan pendonor ke orang yang sakit atau disebut juga dengan resipien.
di mana darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah. Adapun tujuan dari transfusi darah yang pertama adalah memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, yang kedua memelihara keadaan biologi darah atau komponen darah agar lebih bermanfaat. Yang ketiga memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran darah. Yang keempat, mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah. Yang kelima, meningkatkan oksigenasi jaringan. Dan yang terakhir, memperbaiki fungsi hemostatis dan tindakan terapi khusus tertentu. Ada jenis transfusi darah. Yang pertama ada sel darah merah atau fake red blood cell, yaitu jenis transfusi ini adalah yang paling sering dilakukan karena transfusi sel darah merah dibutuhkan pada kasus anemia berat. Terus yang kedua ada konsentrat trombosit, yaitu proses pemutaran darah secara cepat yang disebut dengan sentrifugasi. Dari proses tersebut, trombosit dapat dipisahkan dari sel darah lainnya sehingga didapat konsentrat trombosit. Yang ketiga ada fresh frozen plasma atau FFP adalah komponen darah yang terdiri dari semua faktor pembekuan darah. Umumnya jenis transfusi ini dibutuhkan oleh penderita kelainan pembekuan darah yang sedang mengalami pendarahan. Kemudian yang keempat ada cryoprecipitate digunakan untuk mengatasi gangguan pembekuan darah. Namun, cryoprecipitate mengandung faktor pembekuan yang berbeda dengan FFP. Cryoprecipitate kaya akan fibrinogen dan 3 jenis faktor pembekuan, yaitu faktor 8, faktor 13, dan faktor von Willebrand. Salah satu manfaat cryoprecipitate adalah untuk mengatasi perdarahan pada kondisi hemofilia. Yang kelima yaitu jenis transfusi darah whole blood. Faktor-faktor saat transfusi darah ada yang harus diperhatikan saat melakukan transfusi darah. Yang pertama yaitu golongan darah dari donor dan resipien. Yang kedua, ada tidaknya penyakit dalam darah. Yang ketiga, komponen darah yang ditransfusikan. Yang keempat, volume darah yang dibutuhkan. Dan yang kelima, kebersihan alat transfusi. Di sini ada penyebab dari transfusi darah, yaitu bisa menyebabkan tubuh kelebihan cairan sehingga terjadi penumpukan cairan di organ atau jaringan tubuh. Kondisi ini bisa berbahaya bila menyebabkan pembengkakan atau edema paru. Seseorang yang mengalami kondisi ini bisa mengalami gejala berupa sesak napas, lemas, hingga nyeri dada. Saat melakukan langkah kerja transfusi darah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tidak boleh dilakukan pada malam hari kecuali darurat. Pemberian semua komponen darah harus menggunakan transfusion set. Yang ketiga ada pasang transfusion set dan salin sebelum minta darah donor. Yang keempat ada siapkan rekam medis, transfusi, dan istilah dengan lengkap. Yang kelima cocokkan identitas pasien dan kantong darah dikerjakan oleh 2 orang perawat senior. Yang keenam ukur tanda vital dan catat di rekam medik transfusi. Perawat pelaksana menulis nama terang dan tanda tangan. Yang ketujuh, dalam 30 menit darah donor keluar dari lemari pendingin bank darah, transfusi harus sudah dilaksanakan. Yang kedelapan, kantong darah donor dibolak-balikan dan tidak perlu dihangatkan, kecuali pada transfusi masif. Yang kesembilan, perawat menerangkan tanda dan gejala reaksi transfusi. Bila gejala muncul, pasien atau keluarga lapor kepada perawat. Yang ke-10 ada dalam 15 menit pertama kecepatan 10 tetes per menit dan perawat tetap menunggu pasien untuk mengamati gejala reaksi transfusi yang mungkin muncul. Langkah ke-11 yaitu bila muncul gejala reaksi transfusi, hentikan transfusi. Periksa dan catat tanda vital di rekam medik dan lapor ke dokter.
Langkah terakhir yaitu bila aman tidak ada hipovolemia dan jantung baik di kecepatan 20-40 tetes per menit, 1 kantong darah PRCA per WB selesai dalam 2-3 jam atau maksimal 4 jam. Ini ada contoh gambar perbedaan transfusion set dan infusion set, kemudian ada contoh dari rekam medis saat transfusi. Kemudian ada pembekuan darah. Apa sih itu pembekuan darah? Pembekuan darah yaitu jantung memompa darah ke seluruh bagian dengan bantuan arteri dan pada gilirannya darah kembali ke jantung melalui vena. Darah mengalir melalui pembuluh darah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan ke berbagai sel dalam tubuh. Namun bila pembuluh darah rusak atau robek, maka proses pembekuan darah akan terjadi. Pembekuan darah atau disebut juga dengan koagulasi berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah. Dengan cara tersebut, tubuh bisa memperbaiki kerusakan untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Misalnya, ketika kamu terluka dan terjadi kerusakan pada lapisan pembuluh darah, trombosit akan membentuk sumbatan awal di area yang terkena. Sel darah tersebut kemudian akan memulai proses pembekuan darah dengan bantuan faktor pembekuan tertentu yang diproduksi di dalam tubuh. Di sini ada faktor pembekuan darah, yaitu komponen yang ditemukan dalam plasma yang terkait dengan proses pembekuan darah. Faktor ini diberi nama dan nomor berdasarkan penemuannya. Ini jadi faktor 1 sampai 13 ini faktor nomor penemuannya. Kalau yang fibrinogen, protrombin, tromboplastin, dan lain-lainnya itu merupakan faktor namanya. Next, Kak Dewi. Di sini juga ada dijelasin proses pembekuan darah, yaitu pembekuan darah adalah bagian dari hemostatis sebagai cara tubuh untuk menghentikan pendarahan dari pembuluh darah yang terluka. Setelah proses pembekuan darah selesai, tubuh memiliki mekanisme kendali untuk mengontrol dan membatasi pembekuan. Hal itu termasuk melarutkan kelebihan gumpalan darah yang tidak diperlukan. Bila ada kelainan di bagian manapun dari sistem yang mengontrol pendarahan, maka pendarahan atau pembekuan yang berlebihan bisa terjadi. Misalnya, bila pembekuan darah terjadi secara berlebihan, hal itu bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Karena gumpalan darah berjalan dan menyumbat pembuluh darah di organ tersebut. Sedangkan bila pembekuan darah tidak berjalan dengan baik, bahkan hanya sedikit cedera pada pembuluh darah saja bisa menyebabkan kehilangan darah yang parah. Hemostatis memiliki 3 proses utama, yaitu penyempitan pembuluh darah, aktivitas trombosit, dan aktivitas protein yang terdapat dalam darah atau faktor pembekuan. Next. Di sini ada proses pembekuan darah. Yang pertama itu cedera, termasuk fase pertama dari proses pembekuan darah, karena ketika cedera terjadi atau ketika pembuluh darah rusak. Cedera ini bisa berupa robekan kecil pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan. Yang kedua ada proses penyempitan pembuluh darah, yaitu tubuh kemudian akan mempersempit pembuluh darah untuk mengontrol kehilangan darah. Hal ini akan membatasi aliran darah ke daerah yang terkena. Sumbatan trombosit sebagai respon terhadap cedera yang terjadi, tubuh mengaktifkan trombosit pada saat yang sama. Sinyal kimia dilepaskan dari kantong kecil di trombosit untuk memanggil sel lain ke area yang luka tersebut. Kemudian, mereka akan membuat sumbatan trombosit dengan membentuk gumpalan bersama. Protein yang disebut faktor non-Willebrand atau
faktor von Willebrand atau VWF membantu trombosit untuk saling menempel, dan proses pembekuan darah yang terakhir yaitu gumpalan fibrin. Yaitu faktor pembekuan darah memicu produksi fibrin, zat kuat seperti untai yang mengelilingi sumbat trombosit dan membentuk gumpalan fibrin selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Gumpalan fibrin menguat dan kemudian larut saat dinding pembuluh darah yang terluka menutup dan sembuh. Oke, tadi kita udah bahas tentang pengertian darah, komponen darah, kemudian juga ada transfusi darah, juga mekanisme kerja darah itu sendiri. Nah, terus kita sekarang akan bahas apa itu pembuluh darah. Oke, boleh lanjut. Oke, apa sih pembuluh darah itu? Nah, pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Itu adalah untuk mengedarkan darah, mulai dari jantung menuju seluruh tubuh hingga kembali lagi kepada jantung. Gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, struktur pembuluh darah itu, darah ada beberapa lapisan. Yang pertama itu ada endotelium. Endotelium itu lapisan darah yang paling dalam, yang warnanya pink itu bisa dilihat, itu lapisan endotelium. Kemudian lapisan yang kedua itu ada otot polos, kemudian lapisan yang terluar itu adalah lapisan jaringan ikat. Boleh di next? Nah, pembuluh darah itu terbagi menjadi apa aja sih? Pembuluh darah itu yang pertama itu ada nadi atau arteri. Kemudian yang kedua itu ada pembuluh balik atau vena, kemudian ada kapiler. Pembuluh darah nadi atau pembuluh nadi atau arteri itu berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Jadi dia yang membawa darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh balik atau vena. Itu berfungsi untuk mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi bekerja berkebalikan. Kalau nadi atau arteri itu mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, vena atau pembuluh balik itu bersifat sebaliknya. Dia yang mengantarkan darah menuju kembali lagi ke jantung. Ya, jadi perputaran sirkulasinya kayak gitu. Nah, kemudian di antara itu ada yang namanya kapiler. Ini adalah terhubung ya antara pembuluh nadi dan juga pembuluh balik atau vena. Kapiler itu apa? Dia berfungsi untuk pertukaran materi antara pembuluh darah dan juga jaringan. Bisa dilihat di gambar, arteri itu yang warna merah, kemudian ada kapiler penghubung antara vena dan juga arteri. Oke, boleh di next. Nah, pembuluh darah arteri itu ada beberapa macam. Ada 3 macam. Yang pertama itu ada arteri elastis. Arteri elastis itu arteri yang paling besar. Dinding pembuluh ini sangat melebar saat sistol atau kontraksi jantung atau saat jantung memompa. Nah, ketika diastol atau relaksasi jantung, dinding kembali mengerut dan mendorong darah untuk maju. Kemudian di bagian tengah itu ada arteri muskular. Dinding mengandung banyak otot polos. Nah, juga mengontrol aliran darah melalui vasokonstriksi dan vasodilatasi. Biasanya ini diatur dalam sistem saraf otonom. Kemudian yang terakhir itu ada arteriol. Arteriol ini arteri yang sangat kecil. Arteri ini mengandung 1-5 lapisan otot polos. Arteriol terminal akan mengantarkan darah ke pembuluh darah paling kecil, yaitu kapiler. Nah, arteriol ini yang paling kecil dia akan mengalirkan atau yang paling dekat dengan kapiler.
Jadi yang paling kecil dari arteri. Oke, boleh di next. Oke, di sini pembuluh darah vena itu juga ada memiliki jenis, ada 3 jenis. Yang pertama itu vena cava superior, kemudian ada vena cava inferior, ketiga ada vena cava pulmonalis. Sebenarnya itu sama aja satu saluran, cuman bedanya adalah vena cava superior itu adalah fungsinya membawa darah dari bagian atas menuju serambi kanan jantung. Jadi itu yang paling atas yang warna biru itu ada vena cava superior. Kemudian ada vena cava inferior, sebaliknya dia yang membawa darah dari bagian tubuh ke dalam serambi kanan jantung. Kemudian yang terakhir ada vena cava pulmonalis. Itu membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Oke, boleh di next. Nah, perbedaan arteri dan vena itu ada faktor pembedanya. Yang pertama, dinding arteri itu lebih tebal dan elastis dibanding vena. Terus dindingnya juga terletak pada tangkai, hanya satu tangkai pada arteri. Kalau vena banyak, sepanjang vena itu sendiri dindingnya. Kemudian letaknya itu di bagian dalam tubuh kalau arteri. Kalau misalkan vena itu di bagian permukaan tubuh. Jadi yang suka kita lihat kayak gini, di vena yang warna biru-biru itu dia si vena. Kelihatan sama si tubuh. Nah, untuk tekanan si arteri itu lebih kuat. Jadi kalau misalkan terpotong, dia akan memancar, darahnya akan kayak muncrat gitu. Sedangkan kalau si vena, jika terpotong, dia tuh hanya menetes karena nggak begitu kuat tekanan darahnya. Kemudian aliran darah arteri itu ke arah luar jantung. Sebaliknya kalau vena itu dia ke dalam jantung. Kemudian denyutnya arteri itu terasa, sedangkan denyutnya si vena itu tidak terasa karena dia karena pokoknya kalau misalkan vena itu dia nggak kerasa itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis kapiler. Kapiler itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada vas capillare continuum, kemudian ada vas capillare fenestratum, yang ketiga ada vas capillare sinusoideum. Itu bedanya apa? Kalau yang vas capillare continuum itu kapiler yang jenis kapiler yang paling banyak. Endotelnya itu membentuk lapisan yang utuh. Bisa dilihat di gambarnya, itu hampir bulat kayak gitu. Kemudian ada vas capillare fenestratum. Dia itu mengandung fenestra atau pori pada endotelnya. Biasanya dia itu terletak di kelenjar endokrin, usus halus, dan glomerulus ginjal. Nah, dia tuh mengandung kayak banyak bintik-bintik atau pori-pori di bagian si kapilernya itu. Yang terakhir itu ada vas capillare sinusoideum. Itu apa? Dia berdiameter lebar dengan celah di antara sel-sel endotel. Dia itu adanya di hati, limfa, dan sumsum tulang. Oke, boleh di next. Oh ya, udah habis. Oke, itu presentasi dari kami. Kami tadi sudah menjelaskan dari mulai fungsi, kemudian juga komponen, kemudian ada sel darah, ada transfusi juga, kemudian ada mekanisme kerja darah, dan juga ada pembuluh darah. Ada yang mau ditambahin mungkin dari teman-teman? Enggak? Ya Oke, udah. kalau udah cukup kita akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurang ketika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.